istri satu cobaan, kedua bahkan bisa menjadi musuh kepada kita. Kita baca surah selanjutnya, yaitu 64 ayatnya 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Spesial lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, khususnya saudaraku semua jamaah Masjid Nur Islam. Inna min azwajikum, ketahuilah oleh kalian semua, oleh kita semua, bahwa sebagian, berarti nggak kabeh, nggak semua, bahwa saya sebagian di antara istri-istri kita, pasangan-pasangan kita, wa auladikum, dan anak-anak kita, anak-anak kalian, anak-anak kita semua, aduan, itu bisa menjadi musuh, lakum, buat kalian, buat kita semua. Oleh karena itu, fahdharuhum, hati-hatilah kalian semua terhadap anak dan istri kita sendiri. Waspada, hati-hati. Jadi dulu zaman Rasulullah, kan Rasulullah itu hijrah. Nah, anaknya, istrinya beratin, jangan hijrah, kita ini bagaimana entarnya, kenapa nggak ikut sekalian? Dia nggak mau ikut, nggak mau ninggalin rumahnya, ya, hartanya, nggak kepengen hijrah, tapi akhirnya tetap berangkat. Nah, keberangkatannya karena digendolin, diberatin, ditangisin oleh anak dan istrinya, telat sampai ke Madinah. Itu para saudara-saudaranya sudah semakin mantap keimanannya, semakin banyak pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran dan hadisnya, ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, gara-gara anak saya, gara-gara istri saya, bawa, mau dikasih hukuman, gara-gara kamu saya jadi ketinggalan banyak ilmu agama, aduh, kalah dengan saudara-saudara saya, udah lebih berangkat duluan. Nah, maka turunlah ayat ini. Jadi disuruh waspada. Sama kalau sekarang nih, Masjid Islam renovasi atau mau ningkat, insya Allah ya. Nah, bapaknya sana ke Masjid Nur Islam, ngapain? Ini 10 juta serahkan pada pengurus Pak Haji Kusri dan lain-lain. Jangan Pak, saya kepengen mobil Alphard misalnya gitu. Jadi istrinya, anak, betul itu Pak, kata mama gitu. Udah pada Alphatan semua, masa kita masih Innova? Gengsi dong gitu. Nah, model seperti ini namanya musuh buat kita, bikin kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghalang-halangi perbuatan baik amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh namanya. Makanya kenapa wajib pada kita sebagai para suami adalah pemimpin keluarga, pendidik keluarga, harus didik istri kita, anak-anak kita, biar sama-sama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak jadi musuh. Akhirnya nggak jadi dihukum tuh yang tadi istri sama anak-anaknya. Maka ayat selanjutnya Allah bilang begini, wa in ta'fu, kalau kamu, kalau anda, kalau kita memberi maaf, wa tasfahu, tetap nyantuni, tetap baik, tetap sayang, hari yang lain insya Allah jangan takut 10 juta untuk Masjid Nur Islam. Allah Maha Kaya,
Allah berjanji di dalam Al-Quranul Karim surah 2 ayat 261 diganti 700 kali lipat, alpat, beres. Wah, ngiyakinin anaknya, istrinya, ya kan? Jangan khawatir, pasti akan bisa kebeli, yakin. Jangan beratin itu. Jadi didik, ngasih tahu anak istrinya, bapak masih sehat, masih kuat, masih bekerja, masih produktif lah. Jadi meyakinkan gitu, jangan khawatir. Jadi rasa kehati-hatian kita, rasa khawatir kita, waspada kita kasih tahu anak-anak kita bimbing di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar nggak jadi musuh, biar nggak jadi fitnah pada kita. Kasih maaf, tetap sayang, tetap santuni, tetap kasih nafkah. Jangan langsung dihukum. Sebulan nggak dapat nafkah gara-gara kamu saya jadi telat ilmu agama. Dosa itu. Tapi Allah ngajarinya nggak begitu, perintahnya nggak begitu. Maafin, tetap sayangi, tetap santuni, tetap perhatian, peduli. Wa taghfiru, kasih ampunan. Jadi maksudnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya baru jadi presiden keluarga, suami, masa udah dendam sama anaknya, sama anak istrinya? Gak pas. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Nah, Allah tegaskan lagi dalam ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Nih, innama amwalukum, kalian semua harus tahu, kita semua harus tahu bahwasanya harta-harta kita semua, harta kalian semua, wa auladukum, anak atau keluarga kita semua, fitnah, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian, bisa menjadi cobaan buat kita. Tapi kalau orang kafir, orang yang ingkar pada Allah, justru Allah menjadikan siksaan dunia akhirat. Yang ayat kemarin surah 9 ayat 55, kita diperingatin oleh Allah, jangan sampai seperti orang yang ingkar pada Allah. Waspada anak, waspada istri, waspada harta, itu ujian, bisa jadi musuh juga, harus waspada. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahu, di sisi Allah, terutama nanti di hari kiamat, di hari akhirat, ajrun, Allah telah menyediakan pahala atau ganjaran azim yang sangat gede. Jadi jangan lupa diri, jangan bangga, jangan sombong dengan harta, dengan keluarga, dengan jabatan, dengan usaha kita, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua ujian, itu semua fitnah, bahkan bisa jadi musuh di antaranya. Maka harus waspada dan hati-hati. Dekatkan diri kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan pada kita semua, fattaqullah, ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Fattaqu, ayo kalian kita semua selalu takwa, tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan perintahnya, tinggalkan seluruh larangannya. Di antara perintahnya apa? Infak, sedekah. Nanti disebutin di sini, wa anfiqu. Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mastata'tum, tuh, sesuai kesanggupan kita. Allah nggak pernah maksa. Jadi kalau sedekah, liyunfik dzu sa'ah,
min sa'atihi, berinfak, bersedekah sesuai kekayaannya, kepunyaannya. Jadi yang kaya sesuaikan dengan kekayaannya. Sebaliknya yang terbatas atau yang miskin ya sesuai dengan keterbatasannya. Bahkan sampai walaupun dengan senyum saja misalnya. Wasma'u, selalu dengarkan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah. Wa'ti'u, dan selalu taat pada Allah dan pada Rasulullah. Nah, wa anfiqu, dan infak dan sedekah, khairan, kebaikan apapun bentuknya, li anfusikum, untuk diri kalian, diri kita sendiri. Sebenarnya kita sedekah, kita infak itu untuk diri kita, menyedekahin, meninfakin diri kita sendiri. Jadi gambaran gede, kecil, sedang, udah itu tampilan diri kita. Maka Allah bilang wa anfiqu khairal li anfusikum. Jadi infak untuk diri kita sendiri. Hakikatnya nggak ke siapa-siapa. Kelihatannya betul, kita kasihkan ke masjid, anak yatim, fakir miskin, du'afa, ya kan? Betul. Tapi hakikatnya kita menyedekahi, meninfaki diri kita sendiri. Masya Allah, luar biasa Allah itu. Waman, dan siapapun yuko, yang dipelihara atau dijaga tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, syuhha nafsihi, dari sifat kikirnya, sifat bakhilnya, sifat pelitnya, faulaika, maka orang itu, mereka adalah al-muflihun, orang yang beruntung. Jadi nggak semua orang itu dermawan, nggak semua orang itu suka ngasih, nggak semua orang itu breh, tahu breh ya, loman itu. Jadi enteng ngasih, enteng bantu, enteng beramal, enteng infak, nggak semua orang begitu. Nah, ada di antara orang yang Allah pelihara. Makanya tadi ada orang di antara hamba Allah, misalnya saudara kita Ibu Jahdian Al-Mahri, enteng tuh tangannya tuh, nggak berat. Ibu Jahdian proposal, maka proposal di masjid itu Masya Allah banyak Pak. Saya pernah ngajuin tapi nggak ketemu, buru-buru ketemu. Ini saya nggak jelek-jelekin orang. Pas di pintu saya udah disekap sama security, katanya mohon maaf tidak bisa masuk katanya. Loh, yang lain bisa masuk kok. Saya juga nggak ngerti. Yang jelas saya diperintahkan dari atasan menjawab seperti itu. Pulang saya, proposal saya bawa pulang, nggak jadi. Itu contoh. Jadi tangan, tidak semua orang, tangan orang tuh enteng, enteng bantu, enteng berinfak, enteng bersedekah. Tapi ada hamba Allah yang dijaga oleh Allah dari sifat bakhilnya. Berarti orang yang dermawan betul itu. Siapapun yang minta dibantu, dibantu. Masjid manapun dibantu, nggak ada masalah. Luar biasa. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah. Kan ada doanya ya, minal bukhli, minta kepada Allah dihindarkan dari sifat bakhil. Udah minta begitu masih boleh juga, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sifat yang bakhil, ya Allah, menjadi dermawan. Dermawan juga sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di situ mastata'tum, takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah sesuai kapasitas atau kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikianlah taklim kita pada malam ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.